Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang diketuai Nurhaliza Nasution dan diwawancarai 1 Fadi Anggreni, 2 Anggi Wulandari, 3 Balkis, 4 Yosia Gamindoro, dan terakhir Bayu Lasutio. Pada kesempatan kali ini, saya Nurhaliza Nasution akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai medan magnet. Nah, berikut bagian-bagian materi yang akan kita bahas, yaitu 1. Medan magnet meliputi pengertian dan rumus. 2. Gejala kemagnetan meliputi pengertian jenis-jenis kemagnetan, hubungan magnet dan listrik, dan sebagainya. Yang 3. Hukum-hukum kemagnetan yang meliputi hukum Biot-Savart dan gaya Lorentz. Pertama, kita akan membahas mengenai medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada serbuk besi. Rumus medan magnet B sama dengan mu dikali L per 2 VR, dengan keterangan B sama dengan besar medan magnet atau T, M sama dengan konstanta probabilitas atau 4V dikali 10 pangkat min 7 Tm per A, I sama dengan arus listrik atau ampere, R sama dengan jarak dari kabel atau M. Berikut contoh soal untuk mencari medan magnet, yaitu sebuah kawat memiliki aliran arus listrik sebesar 4A dan jarak dengan kabel sebesar 2M. Hitunglah besar medan magnetnya. Jawab, I sama dengan 4A, R sama dengan 2M. Maka, B sama dengan mu dikali L per 2R, B sama dengan 4V 10 pangkat min 7, 4 per 2V2, dan dapat hasilnya yaitu B sama dengan 4 10 pangkat min 7T. Jadi, besar medan magnetnya adalah 4 10 pangkat min 7T. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gejala kemagnetan. Pertama, pengertian dan macam-macam kemagnetan. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda lain, misalnya seperti besi, baja, dan kobalt. Magnet memiliki macam-macam bentuk, yaitu 1. Magnet batang, magnet ladam, dan magnet jarum. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar di samping. Kedua, arus listrik menghasilkan medan magnet. Hans Christian Osten membuktikan percobaannya, ia berhasil mengungkapkan hubungan antara listrik dan magnet. Ia juga berhasil membuktikan bahwa pengantar yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal itu menunjukkan bahwa kumparan kawat tersebut dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat pengantar lurus yang dialiri listrik. Berikut rumus untuk dari arus listrik yaitu I sama dengan B dikali 2VR per mu. Keterangannya, B sama dengan besar medan magnet atau T, M sama dengan konstanta probabilitas atau 4V 10 pangkat min 7 Tm per A, I sama dengan arus listrik atau A, R sama dengan jarak dari kabel atau M. Contoh soal, perhatikan gambar di atas. Sebuah kabel beralirkan arus listrik ditempatkan di dekat kompas magnet. Berapa besar arus listrik yang dibutuhkan untuk meniadakan medan magnet bumi terhadap kompas sehingga kompas menjadi tidak berfungsi? Medan magnet bumi diasumsikan sebesar 5 kali 10 pangkat min 5T. Bahasan, dengan menggunakan rumus magnet yaitu B sama dengan mu 0 kali I per 2VR, dapat cari besar arus listriknya yaitu I sama dengan B dikali 2VR per 0. Diketahui bahwa jarak R dari kompas ke kabel sebesar 0,05. Maka didapat I sama dengan 5 dikali 10 pangkat min T kali 2V 0,05 M per 4 I dikali 10 pangkat min M per A. Dan hasilnya yaitu I sama dengan 12,5 A. Ketiga, medan magnet dari kutub-kutub magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Sementara di dalam magnet, garis-garis gaya magnet memiliki arah dari kutub selatan magnet ke kutub utara magnet. Garis-garis tersebut tidak pernah saling berpotongan. Kerapatan garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda dekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara itu, jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis-garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Oke, kita dapat melihat contohnya seperti pada gambar di samping.
Perhatikan gambar di bawah. Jika kedua klip tersebut memiliki sifat magnet setelah ditempelkan pada magnet, maka kutub-kutub klip PQ dan klip RS adalah A. P sama dengan selatan, Q sama dengan utara, R sama dengan selatan, S sama dengan utara. B. P sama dengan utara, Q sama dengan selatan, R sama dengan utara, S sama dengan selatan. C. P sama dengan selatan, Q sama dengan selatan, R sama dengan utara, S sama dengan selatan. D. P sama dengan utara, Q sama dengan selatan, X sama dengan selatan, dan S sama dengan utara. Bahasan sifat kutub magnet. 1. Kutub senama jika didekatkan akan tolak-menolak, dan kutub-kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Maka dari sifat tersebut, kutub-kutub pada gambar adalah klip PQ itu P sama dengan utara dan Q sama dengan selatan. Sedangkan klip RS yaitu X sama dengan utara dan S sama dengan selatan. Maka P memiliki kutub utara karena berdekatan dengan selatan magnet. Itu seterusnya. Maka dari yang kita cari tersebut dapatlah hasilnya yaitu pada option B. Keempat, kemagnetan bumi. Medan magnet bumi disebut juga dengan medan geomagnetik. Bumi merupakan magnet batang yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Medan magnet bumi dihasilkan di inti luar fluida dengan proses dinamo. Sumber medan magnet di bumi berasal dari inti bumi, kerak bumi, serta pada bagian ionosfer dan magnetosfer. Kalau penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa melihat gambar di samping. Terakhir, sifat penguatan bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Feromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok feromagnetik. Contohnya, besi, baja, kobalt, dan nikel. Kedua, paramagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik. Misalnya, magnesium, molybdenum, dan litium. 3. Diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet masuk dalam kelompok diamagnetik, seperti perak, emas, tembaga, dan bismut. Ya, sekarang kita masuk ke hukum-hukum kemagnetan. Contoh soal. Seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri arus listrik 125 A. Berapakah perubahan magnetik di sebuah titik yang berjarak 1,2 m dari kawat jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus elemen kawat? Diketahui, μ0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber per A kali M. dl sama dengan 10 pangkat min 2 M, R sama dengan 1,2 M, I sama dengan 125 A. Ditanya dB. Jawab, panjang elemen kawat 1 cm lebih kecil daripada jarak antara titik sumber dan titik P. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu dB sama dengan μ0 per 4V dikali I dl sin theta per R kuadrat. Theta adalah 90 derajat, sehingga didapat dB sama dengan 4V dikali 10 pangkat 7 per 4V tutup kurung dikali 125 dikali 10 pangkat min 2 sin 90 derajat per 1,2 pangkat 2. Maka didapat hasilnya yaitu dB sama dengan 86,8 dikali 10 pangkat min 9. Jadi, perubahan medan magnetik di titik P adalah 86,8 dikali 10 pangkat min 9 D. Terakhir, gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Gaya Lorentz pada penghantar bergantung pada faktor sebagai berikut. 1. Kuat medan magnet atau B. 2. Besar arus listrik atau I. 3. Panjang penghantar atau F. Nah, coba teman perhatikan gambar di samping. Panah yang berwarna biru itu menunjukkan huruf B, berarti itu merupakan kuat medan magnet. Nah, selanjutnya panah yang berwarna hijau menunjukkan huruf I, itu merupakan besar arus listrik. Dan panah yang menunjukkan berwarna orange itu menunjukkan panjang penghantar. Berikut rumus gaya Lorentz pada kawat berarus, yaitu FL sama dengan pi sin A, di mana FL sama dengan gaya Lorentz atau N, I sama dengan arus listrik pada kawat atau A,
L sama dengan panjang kawat atau M, dan A sama dengan sudut yang dibentuk oleh B dan I atau derajat. Kedua, rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar. F sama dengan Q dikali V kali B dikali sin A, di mana Q sama dengan bentuk muatan listrik atau kolom, V sama dengan kecepatan dari gerak muatan listrik atau meter per sekon, B sama dengan kuat medan magnet atau Tesla, A sama dengan bentuk sudut yang dibentuk oleh B dan V. Contoh soal, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 3000 meter per sekon memasuki medan magnet 1000 T. Jika arah kecepatan medan magnet membentuk sudut 30 derajat, maka gaya Lorentz yang dialami elektron sebesar, pembahasan diketahui Q sama dengan min 1,6 dikali 10 pangkat min 9 C atau muatan elektron, V sama dengan 3000 meter per sekon, B sama dengan 1000 T, dan A sama dengan 30 derajat. Maka, gaya Lorentz yang dialami elektron dihitung dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin A. F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali 3000 meter per sekon dikali 1000 dikali 1 per 2. Maka hasil yang kita dapat yaitu F sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 13 N. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.